Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andarias Kurwa. Di video kali ini saya akan bicara tentang kebijakan pemerintahan Republik Indonesia tentang pemindahan ibu kota IKN yang pada mulanya ada di Pulau Jawa, sekarang dipindahkan ke Pulau Kalimantan. So, kita bicara dari formulasi ini kita bicara tentang perencanaan untuk membangun IKN ini sudah sejak lama. Dari era presidennya Soekarno sampai saat ini baru terlaksana. Karena kita juga melihat dari alasan jumlah penduduk di Pulau Jawa yang semakin padat dan juga beberapa hal-hal lain. Nah, sekarang kita bicara tentang implementasi. Di Pulau Kalimantan sekarang ini sudah mencapai 40% pembangunan IKN ini dan akan diresmikan nanti pada 2024 nanti. Dan pembangunan ini juga sudah memakan biaya sampai mencapai 466 triliun. Dan pembangunan ini juga tidak hanya dari APBD negara, tapi juga dari swasta atau investor-investor lain yang ikut serta dalam pembangunan IKN. Nah, kita sekarang bahas tentang evaluasi. Kita evaluasi tentang bagaimana IKN ini. IKN ini penuh sekali dengan kontroversi. Nah, kenapa bisa dibilang penuh dengan kontroversi? Karena ada dampak negatif, ada dampak positif juga yang didapatkan di IKN. Karena kita lihat dari jumlah penduduk dan juga bicara tentang ekonomi, pemerataan penduduk. Nah, itu IKN itu solusi terbaik yang dipertimbangkan oleh pemerintahan, karena Pulau Kalimantan ini ada di tengah-tengah negara Indonesia. Jadi sangat nyaman untuk orang-orang dari timur, dari barat bisa datang kemari ke IKN ini. Dan juga ada dari segi-segi lain yang bisa menguntungkan bagi ekonomi bangsa Indonesia. Nah, tapi dampak buruknya juga ada, yaitu kerusakan lingkungan dan juga lain-lain. Banyak investor asing yang datang untuk menduduki IKN ini. Oke, sekarang pertanyaannya di sini adalah apakah IKN ini akan terlaksana oleh presiden selanjutnya? Karena presiden selanjutnya belum tentu punya kebijakan yang sama dengan Presiden Jokowi. Tetapi undang-undang sudah menetapkan bahwa IKN itu harus dilanjutkan. Nah, ini salah satu kontroversi yang selalu dibicarakan oleh media-media Indonesia saat ini. Nah, oleh sebab itu IKN ini menurut saya sangat bagus. Tapi karena kebijakan-kebijakan pemerintahan ini di era-era sebelumnya dan sesudah itu kadang ada kebijakan-kebijakan tertentu yang mengatur tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, oleh sebab itu kontroversi ini tentu ada. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada undang-undang yang sudah mengatur tentang hal itu. Nah, itu mungkin sekilas dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau solusi, masukan-masukan, mungkin teman-teman bisa masukkan di bawah kolom komentar. Terima kasih, itu dari saya tentang kebijakan pemerintahan Republik Indonesia di masa Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Presiden Republik Indonesia ini bernama Presiden Joko Widodo. So, terima kasih. Salam dari Kampung Engros.